Di sebuah rumah di tepi jalan raya, malam menunjukkan saat seorang wanita bernama Riana memutar kunci pintu depan pelan-pelan. Udara malam yang dingin menusuk tulang seolah tidak ia rasakan lagi karena tubuhnya sudah terlampau lelah bekerja seharian penuh. Sebagai seorang istri yang mencari nafkah dari matahari terbit hingga malam meninggi demi menutupi segala kebutuhan rumah tangga, Riana seringkali hanya mendambakan tempat tidur yang nyaman untuk mengistirahatkannya yang kaku. Selama 3 tahun pernikahan ini, ia selalu menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang mencekik leher. Ia harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan seisi rumah, menyiapkan sarapan, lalu bergegas menuju kantor tempatnya bekerja keras mencari uang. Setelah pulang bekerja, ia masih harus menghadapi setumpuk pekerjaan rumah yang sengaja disisakan oleh ibu mertua dan adik iparnya. Namun, harapan untuk langsung beristirahat malam ini harus musnah. Begitu ia melihat pemandangan di ruang keluarga, suaminya, Bimo, sedang duduk bersandar santai di atas sofa yang empuk. Mata pria itu sama sekali tidak berkedip menatap layar ponsel cerdasnya, sementara kedua ibu jarinya bergerak dengan sangat lincah menekan layar. Sesekali terdengar seruan kesal bernada tinggi dari mulut Bimo ketika ia gagal menyelesaikan tahapan dalam game yang sedang dimainkannya. Bimo sama sekali tidak menoleh atau menyapa istrinya yang baru saja pulang membawa lelah. Tidak ada raut kepedulian, tidak ada segelas air putih hangat, apalagi sambutan penuh kasih sayang yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Riana hanya bisa menarik napas panjang dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menata hatinya yang mulai terasa kebas. Ia melepaskan alas kakinya perlahan dan berjalan dengan langkah gontai menuju arah dapur untuk sekadar mengambil air minum demi membasahi tenggorokannya yang kering. Belum sempat bibir cangkir menyentuh mulutnya, suara langkah kaki yang berat dan cepat terdengar menuruni anak tangga. Ibu Wahyu, ibu mertuanya, muncul dengan wajah ditekuk sedemikian rupa dan tatapan mata yang tajam menusuk. Wanita parubaya itu langsung menghampiri Riana dengan langkah tergesa-gesa seolah ada urusan yang sangat genting. Tanpa basa-basi atau ucapan salam, Ibu Wahyu merogoh saku pakaian tidurnya dan mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan yang sudah tampak lusuh. Dengan gerakan kasar dan penuh amarah, uang itu dilemparkan tepat ke arah wajah Riana. Lembaran uang itu mengenai pipi Riana, melayang sesaat di udara malam yang sunyi sebelum akhirnya jatuh berserakan ke lantai tepat di ujung kaki Riana. Riana terdiam mematung melihat perlakuan kasar dan merendahkan itu. Matanya menatap nanar pada uang di lantai, lalu perlahan beralih menatap wajah ibu mertuanya yang tampak memancarkan kesombongan luar biasa. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah Ibu Wahyu setelah melempar uang ke wajah menantunya sendiri. Dengar baik-baik kalimatku ini, Riana. Besok pagi keluarga calon suami Maya akan datang ke rumah ini untuk melangsungkan acara lamaran. Kamu harus tahu bahwa keluarga mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang kaya dan memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Oleh karena itu, aku mau kamu bangun sekarang juga dan pergi ke pasar malam untuk berbelanja kebutuhan dapur. Masak 15 menu makanan untuk menyambut kedatangan mereka. Aku mau ada rendang daging sapi kualitas terbaik, gurame asam manis, udang goreng mentega, sup ayam bening yang segar, berbagai macam kue basah mahal, dan potongan buah-buahan segar. Ada 50 tamu undangan penting yang akan datang kemari besok pagi. Jadi, pastikan porsinya melimpah dan rasanya sangat enak. Jangan sampai keluarga kita mendapat malu dan direndahkan karena masakanmu yang tidak karuan rasanya. Uang 200 ribu rupiah di lantai itu sudah sangat cukup untuk membeli semua bahan masakan yang aku sebutkan tadi. Jangan banyak alasan dan jangan pernah berani meminta tambahan uang sepeser pun padaku. Kamu sebagai perempuan harus pandai mengatur pengeluaran dapur. Suara Ibu Wahyu menggelegar memecah keheningan malam, menuntut hal yang benar-benar mustahil untuk dilakukan oleh manusia manapun. Riana menatap ibu mertuanya dengan pandangan yang sulit diartikan. Uang 200 ribu rupiah untuk memasak 15 menu mewah dengan porsi 50 orang tamu adalah sebuah penghinaan dan sesuatu yang sangat di luar nalar. Bahkan untuk membeli beberapa kilogram daging sapi saja uang itu sudah pasti kurang. Namun Ibu Wahyu seolah menutup mata pada kenyataan itu. Wanita tua itu selalu menganggap Riana sebagai pembantu tidak berbayar yang bisa disuruh-suruh kapan saja siang maupun malam tanpa perlu dihormati sedikit pun. Riana kemudian menoleh ke arah Bimo yang masih betah duduk di sofa.
Ia menaruh harapan kecil di sudut hatinya agar suaminya itu mau membuka suara, membelanya, atau setidaknya memberikan pengertian logis kepada ibunya bahwa permintaan itu sangat mustahil dipenuhi. Namun, kenyataan menampar Riana dengan sangat keras. Bimo bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel cerdasnya. Sedetik pun ia menggerakkan bahunya acuh tak acuh menanggapi keributan yang terjadi di depan matanya. Turuti saja apa kata ibu, Riana. Jangan suka membantah perkataan orang tua. Jadilah istri yang berbakti kepada suami dan patuh pada keluarga suami. Lagi pula kamu kan seorang perempuan. Sudah sewajarnya kamu pintar mengatur uang belanja dan mengurus semua urusan dapur sendirian. Jangan membuat keributan malam-malam begini. Aku sedang sibuk mengurus urusanku dan tidak mau diganggu oleh rengekanmu. Ucap Bimo dengan nada suara datar tanpa sedikit pun meneteskan rasa peduli pada kondisi istrinya yang sudah kelelahan bekerja seharian demi menghidupi mereka semua. Kata-kata Bimo terasa seperti sayatan belati tajam yang langsung mengenai ulu hati Riana. Selama ini Riana menutupi identitas aslinya rapat-rapat sebagai seorang anak perempuan dari keluarga kaya raya pemilik banyak perusahaan di kota besar Surabaya. Ia sengaja menyembunyikan kekayaannya karena ingin mencari pria yang tulus mencintainya apa adanya. Bukan karena harta. Saat bertemu Bimo, Riana mengira ia telah menemukan cinta sejatinya sehingga ia rela hidup merendah dan selalu mengalah karena ia sangat menghormati kesakralan ikatan pernikahan. Ia membiayai seluruh cicilan rumah mewah ini menggunakan uang pribadinya, namun membiarkan sertifikatnya berstatus sewa atas nama perusahaan ayahnya agar Bimo tidak curiga. Ia rutin membayar tagihan kendaraan, melunasi utang belanja dari milik Bimo, bahkan memberikan uang saku dalam jumlah besar untuk Maya setiap bulannya tanpa sepengetahuan siapapun. Semua pengorbanan luar biasa itu ia lakukan dalam diam. Namun, kini teka-teki itu terjawab sudah. Semua ketulusannya dibalas dengan pengkhianatan, pemanfaatan, dan perlakuan kasar yang terus-menerus berulang. Hati Riana yang selama bertahun-tahun ini selalu menyediakan ruang pemaafan, kini telah membeku sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa iba, tidak ada lagi rasa cinta, dan tidak ada lagi harapan yang tersisa untuk pria pengecut bernama Bimo beserta ibu dan adiknya yang parasit. Alih-alih menangis terseduh-seduh atau berteriak marah-marah seperti yang biasa dilakukan oleh tokoh wanita yang tersakiti, Riana justru mengendalikan dirinya dengan sangat sempurna. Ia menarik napas pelan, menundukkan kepalanya, merendahkan tubuhnya, dan berjongkok di hadapan Ibu Wahyu. Jari jemarinya dengan tenang memungut 2 lembar uang 100 ribuan itu dari lantai yang dingin. Ia menggenggam uang kertas itu dengan perlahan namun pasti. Saat ia kembali berdiri tegak, postur tubuhnya berubah menjadi jauh lebih tegap. Ia menatap lurus tepat ke dalam manik mata Ibu Wahyu tanpa ada keraguan sedikitpun. Sebuah senyum yang melengkung sangat manis, namun memancarkan ketegasan yang mematikan mengembang di wajah Ayu Riana. Senyuman itu bukan tanda penyerahan diri, melainkan sebuah segel perjanjian kehancuran yang ia buat sendiri malam itu. Baik, Ibu, saya mengerti tugas saya. Saya akan melakukan semua hal yang Ibu perintahkan dengan sempurna. Uang ini akan saya gunakan dan atur sebaik mungkin untuk kepentingan acara besok. Saya bisa menjamin dengan seluruh jiwa saya bahwa besok pagi akan menjadi hari lamaran yang paling istimewa dan paling tidak akan pernah terlupakan seumur hidup Maya. Ibu, Mas Bimo, dan Maya silakan kembali beristirahat dengan tenang malam ini. Biar saya yang membereskan semuanya di bawah sini, ucap Riana dengan intonasi suara yang sangat tenang dan lembut, namun menyimpan ancaman terselubung yang luput dari pendengaran keluarga sombong itu. Ibu Wahyu mendengus kasar, memalingkan wajahnya karena merasa sangat puas melihat menantunya tidak berani membantah sepatah kata pun. Ia menganggap Riana sudah sepenuhnya tunduk pada kekuasaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih pun, Ibu Wahyu membalikan badan dan melangkah kembali menaiki tangga menuju kamar tidurnya yang nyaman. Bimo juga tetap dalam posisinya semula, mengabaikan kehadiran Riana sepenuhnya dan terus melanjutkan permainannya hingga suara bising dari ponsel cerdasnya mendominasi ruang keluarga. Riana berdiri di tempatnya seorang diri dalam diam. Matanya kini menatap punggung suaminya dengan pandangan kosong yang perlahan-lahan berubah menjadi tatapan penuh perhitungan tajam. Hari ini, tepat pada detik ini, batas akhir dari segala kesabarannya. Semua penderitaan, penghinaan,
dan keringat yang ia peras selama ini sudah lebih dari cukup. Ia tidak akan sudi lagi menjadi wanita penurut yang pasrah saat harga dirinya diinjak-injak bagai keset kaki. Uang Rp200.000 di dalam genggamannya malam ini akan menjadi tiket utama untuk mengirim mereka semua ke dasar penderitaan yang sesungguhnya. Setelah memastikan Ibu Wahyu benar-benar masuk ke kamarnya dan Bimo sepenuhnya tenggelam dalam dunia maya di ponsel cerdasnya, Riana membalikkan badannya dan melangkah menuju dapur. Namun, berbeda dengan perintah mutlak yang baru saja diterimanya, Riana sama sekali tidak berniat menyentuh satupun peralatan masak. Ia berjalan melewati rak piring, mengabaikan kompor yang dingin, dan menatap sekilas ke arah kulkas besar yang isinya selalu ia penuhi setiap akhir pekan dengan uang hasil keringatnya sendiri. Tidak ada satupun niat di hatinya untuk pergi ke pasar malam dan membeli bahan makanan seperti orang bodoh. Ia tahu betul bahwa memasak untuk keluarga yang sama sekali tidak menghargainya adalah sebuah pekerjaan sia-sia. Riana berdiri di tengah dapur yang sunyi, membiarkan keheningan malam menyelimuti dirinya. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat, menyusun setiap langkah demi langkah secara presisi untuk memastikan hari esok berjalan persis seperti naskah drama kehancuran yang sedang ia tulis di dalam kepalanya. Setelah merasa rencananya sudah matang, Riana berbalik dan mengendap-endap menuju kamar pribadinya. Sesampainya di dalam kamar, Riana membuka pintu lemari pakaiannya dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara decitan yang bisa memancing perhatian suaminya di luar. Ia mengeluarkan sebuah koper berukuran sedang dari bagian bawah lemari. Alih-alih memasukkan pakaian-pakaiannya, Riana langsung menuju meja rias dan membuka sebuah laci rahasia yang memiliki kunci ganda. Di dalam laci itulah ia menyimpan seluruh dokumen kehidupannya yang sebenarnya. Riana mulai mengeluarkan berkas-berkas penting satu persatu dengan tangan yang mantap. Ia memasukkan sertifikat bukti kepemilikan bangunan rumah ini yang sah terdaftar atas nama perusahaan ayahnya. Ia juga mengambil seluruh buku tabungan pribadinya, dokumen kepemilikan kendaraan, serta buku nikah miliknya. Tidak berhenti di situ, Riana merogoh bagian terdalam laci dan mengeluarkan tumpukan bukti tagihan kartu kredit bulanan. Lembaran-lembaran kertas itu mencetak dengan sangat jelas deretan panjang daftar belanjaan barang-barang mewah maya, biaya perawatan kecantikan Ibu Wahyu yang sangat mahal, serta puluhan transaksi game dan alat elektronik milik Bimo. Semua pengeluaran fantastis itu selama bertahun-tahun dibayar lunas oleh kartu kredit milik Riana tanpa mereka sadari dari mana asal uangnya. Setelah dokumen keuangan aman di dalam koper, Riana mengeluarkan senjata pamungkasnya dari sebuah map tebal berwarna coklat. Senjata itu bukanlah benda tajam, melainkan tumpukan lembar foto dan laporan investigasi yang ia peroleh dari seorang penyelidik swasta kepercayaannya sebulan yang lalu. Laporan itu memuat bukti-bukti perselingkuhan Maya dengan mantan kekasihnya. Beberapa lembar foto dengan kualitas gambar yang sangat jernih memperlihatkan Maya sedang bermesraan dengan pria lain masuk ke dalam sebuah tempat penginapan. Padahal seminggu lagi ia akan melangsungkan acara lamaran dengan calon suaminya yang sekarang. Riana memandangi foto-foto itu sejenak, membayangkan bagaimana reaksi keluarga calon besan saat melihat kelakuan asli wanita yang akan menjadi menantu mereka. Riana menyisihkan foto-foto perselingkuhan Maya dan beberapa salinan tagihan kartu kredit yang menunjukkan kebangkrutan Bimo. Ia mengambil sebuah amplop besar berukuran tebal lalu memasukkan semua salinan bukti mematikan itu ke dalamnya. Ia merekatkan amplop itu rapat-rapat lalu mengambil sebatang pena. Dengan tulisan tangan yang sangat rapi dan tegas, Riana menuliskan kalimat tebal di bagian depan amplop. Untuk keluarga calon besan sebelum acara. Riana membawa koper dan amplop itu keluar dari kamar dengan sangat hati-hati. Ruang keluarga kini sudah gelap, menandakan Bimo akhirnya tertidur lelah di atas sofa karena terlalu lama bermain game. Riana berjalan tanpa suara menuju ruang makan. Ia meletakkan amplop tebal berisi kehancuran keluarga ini tepat di tengah-tengah meja makan yang kosong melompong. Sebagai sentuhan akhir yang sangat puitis, Riana mengambil 2 lembar uang 100 ribuan yang tadi dilemparkan oleh Ibu Wahyu ke wajahnya. Ia meletakkan uang Rp200.000 itu tepat di atas amplop, menindihnya agar tidak terbang tertiup angin malam. Susunan benda di atas meja makan itu terlihat sangat mencolok dan pasti akan menjadi hal pertama yang dilihat oleh siapapun yang masuk ke ruangan ini esok pagi. Riana tersenyum tipis melihat hasil karyanya. Ia menatap sekeliling rumah luas ini untuk yang terakhir kalinya.
Rumah yang selama 3 tahun ia rawat dengan sepenuh hati. Rumah yang ia bayar cicilannya setiap bulan dengan susah payah. Kini akan segera ia bersihkan dari benalu-benalu yang bersemayam di dalamnya. Udara semakin dingin menembus kain pakaian yang dikenakannya. Riana melangkah keluar dari pintu depan dan menutupnya rapat-rapat secara perlahan. Saat kakinya menginjak halaman luar rumah, ia langsung merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel cerdasnya. Jemarinya menekan nomor kontak yang paling sering ia hubungi untuk urusan hukum perusahaan ayahnya. Ia memanggil Reno, pengacara pribadi keluarganya sekaligus pria cerdas yang sudah seperti saudara baginya. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara berat seorang pria dari ujung panggilan yang langsung merespons dengan kesiagaan penuh, menandakan pria itu sudah menunggu instruksinya. "Halo, Reno. Maaf mengganggu waktu istirahatmu menjelang subuh begini. Apakah kamu sudah siap? Kita akan menjalankan rencana kita tepat jam 9 pagi ini. Pastikan semua berkas penyitaan bangunan yang sudah kita urus kemarin siap untuk dieksekusi. Aku mau pihak berwenang datang tepat waktu tanpa alasan apapun. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat," ucap Riana dengan nada bicara seorang pemimpin yang sedang memberikan komando penting. "Halo, Riana. Kamu tidak perlu khawatir. Saya sama sekali tidak tidur malam ini demi memastikan semuanya sempurna. Semua bukti hukum kepemilikan aset, surat penyitaan, dan dokumen pemblokiran akses keuangan keluarga suamimu sudah saya pegang dengan aman. Petugas berwenang akan bergerak menuju lokasi tepat pada waktu yang kamu tentukan. Apakah kamu sudah berhasil keluar dari rumah itu dengan aman sekarang?" Suara Reno terdengar sangat profesional, namun terselip rasa peduli akan keselamatan Riana. "Aku sudah di luar. Semuanya berjalan sangat lancar. Mereka sedang tidur nyenyak, bermimpi tentang pesta mewah yang tidak akan pernah terjadi. Aku juga sudah meletakkan kejutan istimewa di meja makan untuk calon besan. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku untuk membersihkan diri dan memantau jalannya pertunjukan besar kita dari sana," jawab Riana sambil berjalan menarik kopernya melewati jalanan perumahan di kawasan Bandung yang masih sangat sepi. "Siap, Riana. Kendaraan saya sudah menunggu tidak jauh dari pos penjagaan depan. Saya akan segera merapat ke lokasimu dalam 2 menit. Kamu sudah melakukan hal yang sangat tepat dengan meninggalkan orang-orang itu. Kehidupan lamamu sudah berakhir malam ini." Reno menutup panggilan telepon dengan cepat. Riana memasukkan kembali ponsel cerdasnya ke dalam tas. Ia mengangkat wajahnya menatap langit malam yang bersih bertabur bintang. Angin dini hari yang berembus menerpa wajahnya kini tidak lagi terasa menusuk, melainkan terasa seperti udara segar yang membebaskan paru-parunya dari rasa sesak yang berkepanjangan. Langkah kakinya terasa sangat ringan. Seringan hatinya yang sudah berhasil melepaskan beban berat berupa pernikahan beracun ini. Tidak ada satu tetes pun air mata penyesalan yang jatuh membasahi pipinya. Ia melangkah mantap mendekati ujung jalan, melihat sorot lampu kendaraan perlahan mendekat ke arahnya. Pintu kendaraan roda 4 itu terbuka dan Riana masuk membawa serta seluruh masa lalunya ke dalam koper. Ia meninggalkan rumah besar itu dalam keheningan total, membiarkan bom waktu berupa amplop tebal di atas meja makan menunggu saat yang tepat untuk meledak menghancurkan kesombongan orang-orang di dalamnya begitu matahari terbit esok hari. Kendaraan yang dikemudikan Reno membelah jalanan kota yang masih sangat sepi menjelang waktu subuh. Sepanjang perjalanan, Riana hanya duduk diam menghadap jendela kaca, menatap deretan lampu jalan yang berpendar menerangi kegelapan. Perasaannya terasa sangat luar biasa ringan, seolah sebuah batu raksasa yang selama 3 tahun terakhir menekan dadanya baru saja diangkat. Ia tidak memikirkan barang-barang kecil yang tertinggal di rumah suaminya, karena semua itu tidak ada harganya dibandingkan kebebasan yang kini ia genggam. Reno mengemudikan kendaraannya dengan sangat tenang dan profesional, mengantarkan pewaris tunggal perusahaan besar itu kembali ke tempat asalnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, kendaraan perlahan berbelok memasuki pekarangan rumah yang sangat luas milik orang tua Riana. Rumah mewah dengan pilar penyangga tinggi itu berdiri megah menyambut kepulangan putri mereka. Lampu taman yang temaram menyorot jalan masuk memberikan kesan hangat yang selama ini selalu dirindukan oleh Riana. Riana turun dari kendaraan dibantu oleh Reno yang sigap membawakan kopernya. Di ambang pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir,
Kedua orang tua Riana sudah berdiri menanti. Raut wajah mereka menyiratkan kekhawatiran yang mendalam, namun perlahan berubah menjadi kelegaan saat melihat putri mereka pulang dalam keadaan utuh. Ibunda Riana melangkah cepat dan langsung merengkuh tubuh putrinya ke dalam pelukan yang sangat erat. Sentuhan seorang ibu itu terasa begitu menenangkan, menyalurkan seluruh kekuatan yang selama ini terhalang oleh keputusan masa lalu Riana yang keliru. Ayah Riana menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, mengelus puncak kepala Riana yang tertutup hijab dengan sangat lembut. "Kamu akhirnya pulang, Nak. Sudah cukup kamu menderita di sana. Ayah tidak sanggup lagi melihatmu diperlakukan seperti pembantu oleh orang-orang yang tidak tahu diri itu," ucap ayah Riana dengan suara bergetar menahan amarah yang telah lama terpendam setiap kali mendengar laporan dari Reno mengenai kondisi putrinya. "Iya, Ayah. Sudah saatnya sandiwara ini berakhir. Hari ini mereka akan menerima balasannya. Semua kebaikan yang selama ini mereka manfaatkan akan kutarik kembali tanpa sisa," balas Riana dengan senyum menenangkan untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia sama sekali tidak bersedih atas perpisahan ini. Mereka kemudian melangkah beriringan masuk ke dalam ruang keluarga yang hangat. Ibunda Riana segera menyajikan secangkir teh melati hangat untuk menenangkan pikiran putrinya setelah melewati malam yang panjang. Riana duduk bersandar di sofa yang sangat empuk, menyesap tehnya perlahan sambil menikmati aroma melati yang menenangkan saraf-sarafnya. Ia lalu mengeluarkan telepon pintarnya dari dalam tas. Dengan wajah tanpa ekspresi, jari lentiknya menekan layar untuk memblokir nomor telepon Bimo, Ibu Wahyu, dan Maya satu persatu. Riana benar-benar memutus semua jalur komunikasi agar para parasit itu tidak bisa merusak pagi harinya yang damai saat kekacauan mulai terjadi. Ia hanya menyisakan satu akses jaringan internet yang terhubung langsung ke sistem kamera pengawas rahasia di rumah mertuanya. Waktu terus berjalan cepat hingga jarum jam dinding raksasa di ruang keluarga menunjukkan tepat pukul 8 pagi. Udara pagi yang cerah menyelimuti rumah besar itu. Secerah suasana hati Riana saat ini. Ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja kaca, lalu mengambil sebuah komputer tablet. Jari lentiknya menyentuh layar, memasukkan kata sandi keamanan, dan membuka aplikasi pemantau kamera. Layar tablet seketika terbagi menjadi dua bagian menampilkan suasana ruang tamu dan ruang makan di rumah mertuanya secara langsung. Kualitas gambar yang disajikan sangat jernih lengkap dengan suara yang tertangkap jelas dari alat perekam tersembunyi. Riana menyandarkan punggungnya dengan nyaman menunggu para pemeran utama bangun dari tidur panjang mereka. Pertunjukan utama yang ia rancang dengan sangat teliti semalaman baru saja akan dimulai. Sementara Riana duduk santai menikmati pagi harinya yang damai, suasana berbanding terbalik mulai terjadi di tempat yang baru saja ia tinggalkan. Sinar matahari pagi sudah bersinar terang menembus celah gorden jendela ruang tengah menandakan waktu sudah beranjak siang. Namun para penghuni di sana baru saja membuka kelopak mata mereka. Ibu Wahyu dan Maya terbangun dari tidur lelap dengan perasaan luar biasa sombong dan penuh percaya diri. Di dalam benak mereka, meja makan di bawah pasti sudah tersusun sangat rapi dengan 15 menu mewah masakan menantu yang mereka anggap bodoh. Mereka membayangkan betapa bangganya mereka nanti memamerkan hidangan lezat itu kepada keluarga calon besan kaya raya. Dengan langkah gontai dan masih mengenakan pakaian tidur yang sangat kusut, Ibu Wahyu berjalan menuruni anak tangga satu persatu menuju arah dapur. Maya mengekor tepat di belakang ibunya sambil menguap lebar, malas-malasan menanti hidangan pagi untuk memanjakan perutnya sebelum mulai merias wajah. Langkah Ibu Wahyu terhenti mendadak tepat di ambang pintu batas antara ruang tengah dan dapur. Tubuhnya mematung kaku dan matanya melotot sangat lebar melihat pemandangan di depannya. Tidak ada kepulan asap dari alat masak. Tidak ada aroma sedap perpaduan bumbu rempah yang tercium. Kompor gas terlihat dingin, bersih, dan sama sekali belum tersentuh. Rak piring tertata rapi tanpa ada satupun peralatan makan yang disiapkan. Kulkas besar tertutup rapat dan suasana dapur benar-benar sunyi senyap seolah tidak berpenghuni. Pandangan Ibu Wahyu perlahan beralih ke meja makan di ruang tengah yang terlihat kosong melompong. Di atas meja besar itu hanya tersisa sebuah amplop besar tebal dan 2 lembar uang Rp100.000 yang ia lemparkan semalam. Tidak ada rendang daging sapi kualitas terbaik, tidak ada gurame asam manis, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda pesta perayaan. Ibu Wahyu menelan ludah dengan susah payah.
Jantungnya mulai berdegup kencang menyadari kenyataan pahit ini. Bimo, cepat turun ke bawah sekarang juga. Mana istrimu? Kenapa belum ada makanan sama sekali di atas meja? Teriak Ibu Wahyu dengan suara melengking keras yang menggema memantul ke seluruh penjuru dinding, memecah keheningan pagi dengan gelombang kepanikan luar biasa. Mendengar teriakan ibunya yang dipenuhi amarah, Bimo berlari tergopoh-gopoh menuruni tangga hingga hampir terpleset. Rambutnya masih sangat berantakan dan matanya menyipit menahan silau matahari. Ia menatap ibunya dengan kebingungan penuh. Lalu pandangannya ikut menyapu seluruh area dapur yang bersih tanpa noda. Bimo segera memutar arah dan berlari kencang kembali ke lantai atas menuju kamarnya. Ia membuka pintu lemari pakaian istrinya dengan kasar. Hatinya mencelos melihat seluruh rak kosong tak tersisa. Gantungan baju berserakan tanpa ada sehelai pun pakaian milik Riana. Ia berlari ke kamar mandi, meja rias, dan seluruh sudut kamar. Namun, istrinya benar-benar lenyap tak berbekas. Tidak berselang lama, pria itu kembali turun ke lantai bawah dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Aku tidak tahu, Bu. Lemarinya juga kosong. Semua pakaian dan barang-barang berharga milik Riana sudah tidak ada di kamar. Dia pasti sudah pergi dari rumah ini sejak semalam. Jawab Bimo dengan nada panik. Suaranya bergetar hebat menghadapi malapetaka ini. Maya yang baru saja mencerna sepenuhnya situasi buruk ini langsung menjerit histeris sambil memegangi kepalanya. Ia merengek kencang membayangkan acara lamaran impiannya akan hancur berantakan tanpa ada suguhan mewah sedikitpun. Ibu Wahyu mondar-mandir di ruang tengah menahan amarah, terus mengomel dan menyumpah serapah menyebut keburukan Riana tanpa menyadari bahwa semua gerak-geriknya sedang disaksikan langsung oleh menantunya sambil tersenyum di balik layar tablet. Di tengah kepanikan yang semakin tidak terkendali, sayup-sayup terdengar deru mesin dari beberapa kendaraan besar yang beriringan memasuki halaman depan rumah mereka. Suara pintu kendaraan yang ditutup bersahut-sahutan menandakan rombongan tamu penting baru saja tiba. Maya berlari kecil mengintip dari balik celah gorden jendela ruang tamu. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat pucat. Seluruh darah di tubuhnya seakan tersedot habis. Keluarga calon tunangannya telah datang lebih awal dari jadwal yang disepakati. Rombongan tamu kaya raya itu sudah berdiri tegak di depan pintu utama menanti untuk disambut dengan penuh penghormatan. Sementara di dalam sana tidak ada makanan, ruang tamu masih berantakan, dan yang paling parah, baik Ibu Wahyu, Bimo, maupun Maya masih terjebak dalam balutan pakaian tidur kusam yang sangat memalukan. Mereka bertiga membeku kaku di tempat masing-masing, kehabisan napas dan tidak tahu harus berbuat apa menghadapi bencana yang menggedor pintu depan mereka. Suara ketukan pintu yang bertalu-talu dari arah depan menyentak kesadaran 3 orang yang masih mematung di ruang tengah. Jantung Ibu Wahyu berdebar sangat kencang hingga rasanya hampir melompat keluar dari rongga dadanya. Keringat dingin mulai mengucur deras membasahi dahi dan lehernya. Ia segera menoleh ke arah Maya dan Bimo dengan tatapan mata membelalak penuh ancaman. Dengan gerakan tangan yang kasar, ia mendorong tubuh kedua anaknya menuju arah tangga, menyuruh mereka berlari secepat mungkin ke kamar masing-masing untuk berganti pakaian. Ibu Wahyu sendiri bergegas membenahi rambutnya yang berantakan, mengelap keringat di wajahnya dengan punggung tangan, lalu berlari menuju kamarnya untuk memakai pakaian terbaik yang ia miliki. Ia hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk merias wajahnya secara seadanya, menutupi wajah pucatnya dengan bedak tebal agar terlihat sedikit lebih segar. Napasnya masih terengah-engah ketika ia kembali menuruni tangga. Ia berusaha keras menata raut wajahnya, memaksakan sebuah senyuman ramah yang terlihat sangat kaku dan dipaksakan. Ibu Wahyu melangkah mendekati pintu utama dengan langkah gontai. Ia menarik napas panjang dalam-dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya, lalu memutar gagang pintu perlahan. Begitu pintu terbuka lebar, pemandangan di depannya langsung membuat nyalinya menciut. Berdiri tegak di teras rumahnya adalah keluarga calon besan dengan formasi lengkap. Ibu dari calon mempelai pria berdiri di barisan paling depan dengan postur tubuh tegap dan tatapan mata yang sangat tajam mengamati penampilan Ibu Wahyu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Calon suami Maya berdiri di sebelahnya dengan wajah datar namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Di belakang mereka, beberapa anggota keluarga besar lainnya ikut hadir membawa berbagai macam bingkisan mewah yang dikemas dengan sangat indah. Penampilan mereka semua terlihat sangat rapi, elegan,
dan menunjukkan kelas sosial yang jauh berada di atas keluarga Ibu Wahyu. Perbedaan derajat ini membuat Ibu Wahyu merasa semakin terpojok dan salah tingkah. Selamat pagi, Ibu Wahyu. Mohon maaf, kami datang jauh lebih awal dari waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Jalan hari ini sangat lancar sehingga kendaraan kami bisa melaju tanpa hambatan sedikit pun. Kami harap kedatangan kami yang lebih awal ini tidak mengganggu persiapan keluarga di rumah ini. Sapa ibu calon besan dengan nada suara tenang namun penuh selidik. Matanya terus bergerak mengamati wajah Ibu Wahyu yang terlihat memendam kepanikan luar biasa. Oh, tidak apa-apa, Bu. Tentu saja tidak mengganggu sama sekali. Kami justru sangat senang menyambut kedatangan keluarga besar kemari. Mari, silakan masuk. Silakan duduk di ruang tamu. Anggap saja seperti rumah sendiri. Balas Ibu Wahyu dengan nada bicara yang dibuat-buat seramah mungkin. Ia menggeser tubuhnya untuk memberikan jalan kepada rombongan tamu penting itu agar bisa melangkah masuk ke dalam rumah. Rombongan tamu mulai melangkah masuk dan mengambil tempat duduk di sofa ruang tamu yang cukup luas. Suasana di dalam ruangan itu seketika berubah menjadi sangat canggung dan hening. Beberapa saat kemudian Maya menuruni anak tangga dengan langkah gemetar. Ia sudah mengenakan pakaian formal untuk acara lamaran. Namun riasan wajahnya terlihat sangat berantakan karena ia menangis panik di dalam kamar tadi. Bimo menyusul di belakang adiknya dengan wajah menunduk lesu. Sama sekali tidak berani menatap mata para tamu yang hadir. Ibu Wahyu segera duduk di sebelah Maya. Mencoba mencairkan suasana dengan tawa yang terdengar sangat hambar. Ia harus segera memikirkan cara untuk menjelaskan mengapa tidak ada hidangan apapun yang tersaji di rumah ini. Otaknya bekerja keras mencari kebohongan yang paling masuk akal untuk menutupi aib keluarganya hari ini. Mohon maaf sekali jika ruang tamu kami terlihat sedikit kurang rapi. Kami sedang menunggu pihak penyedia layanan catering makanan datang mengantarkan pesanan. Sepertinya kendaraan mereka mengalami sedikit kendala di jalan sehingga pengirimannya sangat terlambat dari jadwal. Saya sungguh meminta maaf karena hidangannya belum bisa dinikmati sekarang. Mungkin sebentar lagi mereka akan tiba. Ucap Ibu Wahyu dengan senyum palsu yang terus mengembang di wajahnya, berharap kebohongannya bisa meyakinkan keluarga calon besan. Ibu calon besan hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Namun tatapan matanya menyiratkan ketidakpercayaan yang sangat pekat. Ia adalah seorang wanita cerdas yang sudah banyak makan asam garam kehidupan sehingga ia bisa dengan mudah membaca kegelisahan dan kebohongan dari gelagat Ibu Wahyu. Ruangan ini tidak memiliki aroma masakan sama sekali. Bahkan tidak ada satupun gelas air minum yang disajikan di atas meja tamu untuk menyambut mereka. Karena merasa haus setelah menempuh perjalanan jauh, ibu calon besan mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Mencoba mencari teko air minum yang mungkin ada di dekat sana. Pandangannya melewati batas ruang tamu dan langsung tertuju pada area ruang makan yang terletak tidak jauh dari tempatnya duduk. Matanya menyipit saat melihat meja makan besar yang kosong melompong tanpa ada satu piring pun di atasnya. Namun ada satu benda yang sangat menarik perhatiannya di tengah meja kosong itu. Sebuah amplop besar berukuran tebal tergeletak di atas meja ditindih oleh 2 lembar uang 100 ribuan. Dari jarak sejauh ini, ibu calon besan bisa melihat dengan jelas ada tulisan tangan berukuran besar di bagian depan amplop itu. Rasa penasaran yang kuat seketika menguasai benaknya. Ia menoleh ke arah Ibu Wahyu yang saat itu sedang sibuk berbisik panik kepada Bimo. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, ibu calon besan bangkit dari tempat duduknya dan melangkah dengan pasti menuju ruang makan. Langkah kakinya yang tegas membuat Ibu Wahyu terkejut dan langsung menghentikan bisikannya. Ibu Wahyu menoleh dan melihat calon besannya sudah berdiri tepat di depan meja makan. Tangannya hampir menyentuh amplop tebal yang ditinggalkan oleh Riana semalam. Apa ini, Ibu Wahyu? Mengapa ada amplop tebal bertuliskan nama keluarga kami di meja ini? Apakah ini bagian dari kejutan acara hari ini? Tanya ibu calon besan dengan nada suara yang meninggi, sengaja membacakan tulisan di depan amplop itu agar terdengar oleh seluruh orang di ruang tamu. Ibu Wahyu langsung melompat dari tempat duduknya bagaikan tersengat aliran listrik. Wajahnya berubah pucat pasi seperti kertas kosong. Ia berlari sekuat tenaga menuju meja makan, berniat merebut amplop itu sebelum sempat dibuka. Namun gerakannya kalah cepat. Ibu calon besan sudah lebih dulu mengambil amplop itu dan melangkah mundur menjauh dari jangkauan tangan Ibu Wahyu.
Jari jemarinya dengan cepat merobek ujung penutup amplop, bersiap untuk melihat rahasia apa yang disembunyikan oleh keluarga ini dari pandangannya. Itu bukan apa-apa, Bu. Tolong berikan amplop itu kepada saya. Itu hanya kertas-kertas tidak penting. Tolong jangan dibuka. Biar saya saja yang menyimpannya. Teriak Ibu Wahyu dengan suara bergetar hebat. Tangannya berusaha menggapai amplop yang kini dipegang erat oleh Ibu calon besan. Namun, Ibu calon besan tidak menghiraukan teriakan Ibu Wahyu sama sekali. Ia mengeluarkan seluruh isi amplop itu dan mulai membaca lembaran-lembaran kertas di dalamnya satu persatu. Awalnya raut wajah wanita anggun itu terlihat kebingungan. Namun hanya dalam hitungan detik, kebingungan itu berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Matanya terbelalak membaca setiap baris kalimat dan angka yang tertera di atas kertas. Perlahan-lahan, wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Ibu Wahyu dengan pandangan penuh jijik dan kebencian mendalam. Tangannya bersiap meremas tumpukan kertas itu. Namun, ia menahannya karena bukti ini harus dilihat oleh putranya sendiri. Pertunjukan kebohongan keluarga ini telah mencapai batas akhirnya. Suasana di dalam rumah itu seketika menjadi sangat mencekam. Hening yang tercipta terasa begitu menekan dada setiap orang yang hadir. Maya dan Bimo yang sejak tadi duduk kaku di ruang tamu perlahan bangkit berdiri. Mereka berjalan mendekat ke arah ruang makan dengan langkah ragu-ragu. Ingin tahu bencana apa lagi yang sedang menimpa keluarga mereka. Di depan meja makan, Ibu calon besan masih mematung menatap tumpukan kertas di tangannya. Napasnya memburu cepat. Rahangnya mengeras menahan emosi yang hampir meledak. Ia kemudian membalikkan badannya dan berjalan cepat menghampiri putranya yang masih berdiri bingung di ruang tamu. Dengan gerakan kasar, ia menyerahkan seluruh isi amplop itu ke dada putranya. Baca semua kertas-kertas menjijikan ini sekarang juga. Baca dengan suara keras agar seluruh keluarga penipu ini mendengar kebusukan mereka sendiri. Ibu tidak sudi berbesan dengan lintah darat yang hidup dari memeras keringat orang lain. Perintah Ibu calon besan dengan suara bergetar menahan tangis amarah. Calon suami Maya menerima tumpukan kertas itu dengan dahi berkerut. Ia mulai membaca lembaran pertama. Kertas itu berisi rincian mutasi rekening perbankan atas nama Riana. Matanya menyusuri deretan angka transaksi yang jumlahnya sangat fantastis. Ia melihat dengan jelas bukti transfer pembayaran cicilan bangunan rumah ini yang dibayar penuh oleh Riana setiap bulannya. Ia membalik halaman berikutnya dan menemukan tagihan kartu kredit yang panjangnya tidak masuk akal. Di sana tertulis jelas transaksi pembelian tas mewah, sepatu mahal, dan perhiasan atas nama Maya. Ada juga rincian biaya perawatan kecantikan rutin senilai puluhan juta rupiah atas nama Ibu Wahyu. Bahkan ada tagihan pembelian alat permainan elektronik dalam jumlah besar atas nama Bimo. Semua pengeluaran keluarga ini dibiayai sepenuhnya oleh Riana, sosok menantu yang selama ini selalu mereka rendahkan dan mereka jadikan pembantu di rumah ini. Belum selesai keterkejutan pria itu membaca rincian keuangan yang memalukan. Ia menemukan sebuah map kecil di bagian paling belakang tumpukan kertas. Ia membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto yang dicetak dengan kualitas gambar sangat tajam. Detak jantung pria itu seakan berhenti berdetak saat melihat sosok wanita di dalam foto itu. Itu adalah foto Maya, calon istrinya sendiri. Dalam foto tersebut, Maya terlihat sedang berjalan mesra merangkul lengan seorang pria lain. Foto berikutnya menunjukkan Maya dan pria itu masuk ke dalam sebuah tempat penginapan. Berdua saja. Keterangan waktu di sudut foto menunjukkan bahwa kejadian menjijikan itu baru saja terjadi seminggu yang lalu, tepat ketika ia sedang sibuk mengurus persiapan lamaran mereka. Tangan pria itu bergetar hebat memegang lembaran foto bukti perselingkuhan yang sangat nyata di depan matanya. Keluarga penipu. Kalian benar-benar memuakan. Kalian semua hidup bertopeng kemewahan. Padahal aslinya kalian hanyalah parasit yang memakan harta menantu kalian sendiri. Dan kamu Maya. Calon suami Maya berteriak sangat keras mengarahkan telunjuknya tepat di depan wajah Maya yang kini sudah pucat pasi dan gemetar hebat. Ia melempar lembaran foto-foto itu ke udara, membiarkannya berserakan di lantai tepat di bawah kaki Maya. Maya menunduk melihat foto-fotonya bersama mantan kekasihnya tersebar di lantai.
Kakinya seketika kehilangan kekuatan untuk menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung menyadari bahwa rahasia terbesarnya telah terbongkar di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Air mata merusak riasan wajahnya membuatnya terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Ia merangkak mendekati kaki calon suaminya, mencoba meraih celana pria itu untuk memohon ampunan. "Mas, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Foto-foto itu hanya salah paham. Pria itu memaksa bertemu denganku untuk terakhir kalinya. Aku sama sekali tidak melakukan hal buruk dengannya. Kumohon, Mas, jangan batalkan lamaran ini. Aku sangat mencintaimu." Rengek Maya dengan suara tersendat-sendat di sela isak tangisnya yang pecah. Pria itu menarik kakinya mundur dengan kasar, menolak sentuhan Maya seolah wanita itu adalah penyakit menular yang sangat berbahaya. Ia menatap Maya dengan pandangan penuh rasa jijik yang tidak ditutupi sama sekali. Tidak ada lagi sisa cinta di matanya. Yang ada hanyalah amarah dan penyesalan karena hampir masuk ke dalam jebakan keluarga licik ini. "Jangan pernah berani menyentuhku lagi. Penjelasan apa lagi yang mau kamu berikan? Semuanya sudah sangat jelas di foto itu. Kamu masuk ke tempat penginapan bersamanya seminggu sebelum lamaran kita. Kamu mengkhianatiku dan keluargamu memeras harta istri kakakmu. Mulai detik ini juga lamaran ini batal. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Aku tidak sudi menikahi wanita pengkhianat sepertimu." Putus pria itu dengan suara tegas dan lantang, memastikan setiap kata-katanya tertanam kuat di telinga seluruh anggota keluarga Ibu Wahyu. Bimo mencoba melangkah maju untuk menengahi pertengkaran itu. Ia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan pria yang tengah dikuasai amarah besar tersebut. Namun, belum sempat Bimo membuka mulutnya untuk berbicara, calon suami Maya langsung menatapnya tajam. "Kamu diam saja, pria pengecut. Kamu sama buruknya dengan adik dan ibumu. Beraninya kamu menindas istrimu sendiri dan membiarkannya membayar semua utang-utangmu. Kalian sekeluarga benar-benar tidak punya harga diri. Ingat baik-baik kata-kataku ini. Kembalikan semua barang mewah, perhiasan, dan hadiah yang pernah aku berikan kepada Maya. Semuanya harus dikembalikan hari ini juga ke rumahku. Jika sampai besok pagi masih ada barang yang belum dikembalikan, aku pastikan aku akan melaporkan kalian semua ke polisi atas tuduhan penipuan. Ayo, Ibu, kita pergi dari tempat kotor ini." Ucap pria itu memberikan ancaman terakhir yang sangat mematikan. Tanpa menunggu tanggapan apapun dari Ibu Wahyu, Bimo, maupun Maya, rombongan tamu itu membalikan badan secara serentak. Mereka berjalan keluar dari pintu utama dengan langkah cepat, meninggalkan berbagai macam bingkisan lamaran yang tidak jadi mereka berikan. Suara deru mesin kendaraan mereka terdengar menjauh dari halaman rumah, meninggalkan kehancuran mutlak di ruang tamu yang kini dipenuhi oleh isak tangis histeris Maya. Ibu Wahyu berdiri kaku bersandar pada dinding. Tubuhnya merosot perlahan hingga ia terduduk di lantai dengan tatapan mata kosong, menyadari seluruh harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Bimo hanya bisa mengusap wajahnya dengan kasar, merasa benar-benar hancur dan tidak berdaya menghadapi aib keluarganya sendiri. Sementara itu, di tempat yang jauh dari sana, Riana masih duduk santai di ruang keluarganya sambil menyesap sisa teh melati di cangkirnya. Layar komputer tablet di pangkuannya menampilkan pemandangan yang sangat memuaskan batinnya. Ia bisa melihat dengan jelas wajah putus asa Ibu Wahyu, tangisan menyedihkan Maya, dan wajah pucat pasi Bimo. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang singgah di hati Riana. Ia tersenyum sangat manis melihat bagaimana benih kehancuran yang ia tanam semalam kini telah tumbuh menjadi badai besar yang memporak-porandakan kehidupan mereka. Namun, Riana tahu pertunjukan ini belum usai. Ia meletakkan cangkir tehnya, menatap layar dengan mata berbinar, menantikan kedatangan kejutan kedua yang akan segera tiba di depan rumah mertuanya untuk mengusir mereka dari istana hayalan itu selamanya. Kepergian rombongan keluarga calon besan meninggalkan lubang kehancuran yang sangat besar di dalam rumah mewah itu. Suara isak tangis Maya yang melengking tinggi memecah keheningan, menggema memantul ke seluruh penjuru dinding ruang tamu yang tadinya dipenuhi harapan palsu. Wanita muda itu memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya, meratapi nasib buruk yang menimpanya secara tiba-tiba. Semua bayangan tentang pesta pernikahan mewah, gaun pengantin indah,
Dan kehidupan nyaman bersama suami kaya raya kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Riasan wajahnya luntur bersama air mata membuat penampilannya terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Ibu Wahyu masih duduk bersandar lemas pada dinding. Tatapan matanya kosong menatap ke arah pintu utama yang terbuka lebar. Pikirannya buntu, tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semua barang pemberian calon besan yang sudah ia jual diam-diam untuk membiayai gaya hidup mewahnya sendiri. Bimo berdiri mematung di tengah ruangan. Kedua tangannya mengusap wajah dengan sangat kasar. Ia merasa seluruh harga dirinya sebagai seorang pria telah diinjak-injak. Namun, ia sadar bahwa semua penghinaan tadi adalah kebenaran yang tidak bisa ia bantah sama sekali. Keributan yang terjadi di dalam rumah ternyata mengundang perhatian banyak orang di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Suara teriakan amarah dari calon suami Maya saat membatalkan lamaran tadi terdengar cukup jelas hingga keluar pagar. Satu persatu tetangga mulai keluar dari rumah mereka dan berkumpul di depan gerbang. Berbagai bisikan dan gunjingan mulai terdengar bersahut-sahutan menyindir keluarga Ibu Wahyu yang selama ini selalu bersikap sombong dan memandang rendah tetangga sekitar. Beberapa orang bahkan dengan sengaja mengeluarkan telepon pintar mereka untuk merekam kejadian memalukan itu dari luar pagar. Mereka seolah mendapatkan hiburan gratis melihat keluarga yang selalu memamerkan kekayaan itu, kini tertimpa musibah yang sangat memalukan. Rasa malu seketika menyergap Bimo saat ia menyadari bahwa puluhan pasang mata sedang menatap tajam ke arah keluarganya. Ia bergegas berlari menuju pintu utama, berniat menutupnya rapat-rapat agar tangisan adiknya tidak menjadi tontonan warga sekitar. Namun, sebelum tangan Bimo berhasil meraih gagang pintu, sebuah pemandangan lain membuatnya kembali membeku di tempat. Sebuah truk angkut berukuran sangat besar melaju pelan membelah kerumunan warga dan berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Tulisan besar di sisi kendaraan angkut itu berbunyi, "Jasa angkut dan sita barang." Jantung Bimo berdetak 10 kali lebih cepat saat melihat beberapa petugas berbadan tegap mengenakan seragam resmi turun dari dalam truk. Mereka membuka gerbang besi yang tidak terkunci dan melangkah masuk ke halaman depan dengan langkah tegap penuh wibawa. Seorang petugas yang bertindak sebagai pemimpin rombongan berjalan paling depan membawa sebuah map dokumen resmi di tangannya. Kehadiran para petugas ini membuat para tetangga semakin penasaran dan mendekat ke arah pagar, ingin menyaksikan kelanjutan drama yang sangat menegangkan ini. Pemimpin rombongan petugas itu berhenti tepat di hadapan Bimo yang masih berdiri kaku di ambang pintu. Tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun, petugas itu membuka map dan menyodorkan selembar kertas berstempel resmi ke arah dada Bimo. Bimo menerima kertas itu dengan tangan bergetar hebat. Matanya bergerak cepat membaca deretan kalimat yang tertulis di sana. Surat itu adalah perintah resmi pengosongan dan penyitaan aset bangunan rumah beserta seluruh isinya. Keterangan di dalam surat itu menyebutkan bahwa hak guna pakai atas bangunan ini telah dicabut sepenuhnya oleh pihak perusahaan pemilik aset. Bimo menggelengkan kepalanya kuat-kuat menolak percaya pada apa yang baru saja ia baca. Ia meremas kertas itu lalu menatap petugas di depannya dengan kilat amarah yang meluap-luap. Ini pasti kesalahan besar. Bangunan ini adalah milik saya. Istri saya yang membayar cicilannya setiap bulan. Kalian tidak berhak datang kemari dan mengusir kami begitu saja. Pergi dari sini sebelum saya melaporkan tindakan kalian kepada pihak berwajib atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Teriak Bimo dengan suara lantang mencoba menggertak para petugas, berharap ia bisa mempertahankan satu-satunya tempat bernaung yang ia miliki. Petugas itu sama sekali tidak bergeming mendengar ancaman Bimo. Wajahnya tetap datar dan suaranya terdengar sangat tegas ketika membalas ucapan pria pengecut di depannya. Silakan baca dokumen aslinya dengan lebih teliti, Tuan Bimo. Bangunan ini tidak pernah terdaftar atas nama Anda. Sertifikat sah kepemilikan aset ini terdaftar atas nama perusahaan milik ayah dari Nyonya Riana. Status Anda di sini hanyalah sebagai pihak yang diberikan izin tinggal sementara. Hari ini, Nyonya Riana selaku ahli waris perusahaan telah mencabut izin tinggal tersebut secara permanen. Kami ditugaskan langsung oleh pihak hukum perusahaan untuk memastikan bangunan ini dikosongkan hari ini juga. Mendengar nama Riana disebut sebagai ahli waris perusahaan pemilik aset, lutut Bimo seketika lemas kehilangan tenaga. Fakta ini menghantamnya jauh lebih keras daripada pembatalan lamaran adiknya. Selama ini ia mengira istrinya hanyalah pekerja biasa yang gajinya bisa ia perah sesuka hati.
Ibu Wahyu yang mendengar perdebatan itu dari dalam ruangan langsung bangkit berdiri dan berlari menghampiri petugas. Ia menangis histeris, menarik-narik lengan seragam petugas itu sambil memohon belas kasihan. "Tolong jangan usir kami, Pak. Kami tidak punya tempat tinggal lain selain di sini. Beri kami waktu beberapa hari lagi untuk mencari tempat pindah. Saya mohon kasihanilah kami. Anak perempuan saya baru saja batal dilamar. Jangan tambah penderitaan kami hari ini." Ratap Ibu Wahyu dengan air mata bercucuran membuang jauh-jauh rasa gengsi dan kesombongan yang selalu melekat pada dirinya selama ini. Keputusan ini sudah mutlak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kami sama sekali tidak memiliki wewenang untuk memberikan penundaan waktu. Kalian diberikan waktu tepat 1 jam dari sekarang untuk mengemas pakaian dan barang-barang pribadi kalian. Setelah 1 jam berlalu, kami akan menyita seluruh perabotan di dalam rumah ini dan mengunci semua akses masuk. Jika kalian menolak untuk pergi secara baik-baik, kami terpaksa harus menyeret kalian keluar dari tempat ini dengan bantuan pihak keamanan. Tegas petugas itu tanpa memberikan ruang negosiasi sedikit pun. Waktu 1 jam terasa seperti pasir yang merosot cepat dari dalam genggaman tangan. Kepanikan yang luar biasa kembali melanda ketiga orang itu. Bimo, Ibu Wahyu, dan Maya berlarian ke lantai atas menuju kamar masing-masing. Mereka mengeluarkan koper, tas punggung, dan bahkan kantong plastik besar untuk memasukkan pakaian-pakaian mereka secara asal-asalan. Tidak ada lagi waktu untuk melipat baju dengan rapi. Mereka hanya meraup apa saja yang bisa mereka bawa. Ibu Wahyu menangis terseduh-seduh saat harus meninggalkan koleksi tas mewah dan perhiasannya, karena petugas terus mengawasi gerak-gerik mereka agar tidak membawa barang berharga yang dibeli menggunakan uang Riana. Maya menjerit-jerit marah saat sebuah koper besar miliknya disita karena terbukti dibeli menggunakan kartu kredit kakak iparnya. Semua kemewahan palsu yang selama ini mereka nikmati dirampas habis-habisan tanpa sisa. Tepat saat waktu 1 jam berakhir, para petugas mulai mengangkut barang-barang perabotan elektronik, kursi tamu, dan hiasan rumah ke dalam truk. Bimo, Ibu Wahyu, dan Maya digiring keluar dari dalam rumah dengan membawa beberapa tas berisi pakaian seadanya. Langkah kaki mereka terasa sangat berat dan gontai. Saat mereka melangkah keluar dari gerbang, puluhan tetangga yang masih berkumpul menyoraki mereka dengan berbagai macam cibiran tajam. Wajah Ibu Wahyu dan Maya tertunduk dalam-dalam menahan rasa malu yang tidak tertahankan. Mereka berjalan menyusuri jalanan perumahan sambil menyeret koper dengan susah payah, menjadi tontonan warga yang selama ini selalu mereka pandang sebelah mata. Hukuman tunai atas segala perbuatan kejam mereka kepada Riana benar-benar dibayar lunas hari ini, menghancurkan kehidupan mereka hingga ke akar-akarnya tanpa memberikan sedikit pun celah untuk bernapas lega. Malam hari merangkul kota dengan hawa yang cukup panas dan menggerahkan. Di sebuah tempat tinggal sementara yang seadanya, jauh dari pusat keramaian dan kemewahan, 3 orang manusia duduk bersandar pada dinding dengan raut wajah penuh keputusasaan. Ruangan itu sangat sempit. Hanya beralaskan tikar tipis yang langsung menyentuh lantai dingin. Tidak ada pendingin ruangan yang biasa memanjakan tubuh mereka. Hanya ada sebuah kipas angin kecil yang berputar mengeluarkan suara bising tanpa memberikan kesejukan yang berarti. Pencahayaan di dalam ruangan itu juga sangat minim, membuat suasana terasa semakin suram dan mencekam. Tas-tas berisi pakaian berserakan di sudut ruangan, menandakan betapa kacau balanya kepindahan mereka hari ini. Maya terus-menerus menangis sambil memeluk lututnya, meratapi nasibnya yang batal menikah dengan pria kaya dan kini harus tidur di tempat yang sangat tidak nyaman. Suara isak tangis Maya yang tidak kunjung berhenti sejak sore tadi membuat suasana hati seluruh anggota keluarga semakin buruk. Bimo duduk menepi di dekat jendela yang terbuka sedikit, menatap layar telepon pintarnya dengan pandangan kosong. Sejak sore tadi, alat komunikasi miliknya itu tidak berhenti berdering menerima pesan singkat dan panggilan masuk dari berbagai pihak penagih utang pinjaman daring. Selama ini, Riana selalu melunasi tagihan-tagihan itu secara diam-diam setiap awal bulan agar suaminya tidak mendapat masalah. Namun kini, setelah Riana memblokir semua akses keuangan dan pergi membawa seluruh hartanya, tumpukan utang itu langsung menimpa kepala Bimo bagaikan batu besar. Ancaman-ancaman kasar dari para penagih utang membuat kepala Bimo berdenyut nyeri. Ia benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun untuk sekadar membeli makanan malam ini, apalagi untuk melunasi utang-utangnya yang menumpuk.
Perasaan menyesal mulai menyelinap masuk ke dalam relung hatinya. Namun, ego yang tinggi membuatnya menolak mengakui bahwa ia sangat bergantung pada istrinya selama ini. Ibu Wahyu mondar-mandir di ruangan sempit itu dengan langkah gelisah. Keringat membasahi dahi dan punggung pakaiannya. Ia merasa lapar, lelah, dan sangat marah pada situasi ini. Semua teman-teman sosialitanya sudah mengetahui berita memalukan tentang pembatalan lamaran putrinya, membuat reputasinya hancur lebur dalam satu malam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Riana, menantu yang selama ini ia injak-injak harga dirinya, ternyata adalah sosok yang memiliki kuasa penuh atas seluruh kemewahan yang ia nikmati. Rasa marah yang menggebu-gebu membuat Ibu Wahyu memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia keluar dari tempat tinggal sementara itu sebentar untuk membeli sebuah kartu nomor telepon baru di warung terdekat menggunakan sisa uang receh yang ada di dalam dompetnya. Ia tahu Riana pasti sudah memblokir semua nomor keluarganya sehingga ia butuh nomor baru agar bisa menghubungi wanita itu. Setelah memasang kartu nomor telepon baru pada perangkatnya, jari tangan Ibu Wahyu dengan cepat mengetikkan deretan angka milik Riana. Ia menekan tombol panggil lalu mendekatkan telepon pintar itu ke telinganya. Nada sambung terdengar beberapa kali membuat jantung Ibu Wahyu berdebar kencang. Ia sudah menyiapkan berbagai macam kalimat makian sekaligus permohonan untuk dilontarkan begitu panggilannya diangkat. Di tempat yang berbeda, Riana sedang duduk santai menikmati malam harinya di sebuah kursi pijat mahal di dalam kamar rumah orang tuanya. Saat melihat ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal, ia terdiam sejenak. Namun, senyum tipis perlahan mengembang di bibirnya. Ia sangat tahu siapa yang sedang berusaha menghubunginya malam-malam begini. Dengan gerakan tenang, Riana menyentuh layar untuk menerima panggilan tersebut. Namun, ia sengaja tidak bersuara lebih dulu, menunggu pihak di seberang sana memulai percakapan. "Riana, beraninya kamu melakukan semua kekacauan ini pada keluarga kami. Kamu benar-benar wanita durhaka yang tidak tahu diri. Kembalikan rumah kami. Kembalikan semua barang-barang kami. Gara-gara kamu, lamaran Maya batal dan kami sekarang harus tidur di tempat yang sangat tidak layak. Kamu harus bertanggung jawab atas semua penderitaan ini. Riana, tolong kami, angkat blokir keuangan suamimu sekarang juga atau aku akan menuntutmu ke jalur hukum." Jerit Ibu Wahyu histeris dari ujung telepon, suaranya melengking tajam memekakan telinga. Perpaduan antara kemarahan yang meluap-luap dan keputusasaan yang sangat dalam. Tangisannya pecah bersahut-sahutan dengan suara bising kipas angin di sekitarnya. Riana mendengarkan rentetan jeritan dan makian itu dengan raut wajah datar yang sangat tenang. Ia sama sekali tidak merasa tersinggung apalagi takut dengan ancaman kosong ibu mertuanya. Ia membiarkan Ibu Wahyu meluapkan seluruh emosinya hingga napas wanita parubaya itu terdengar terengah-engah kehabisan tenaga. Setelah memastikan Ibu Wahyu selesai berteriak, Riana menarik napas pelan lalu mulai membuka suaranya. Nada bicaranya terdengar sangat lembut, tertata rapi, namun memiliki ketajaman yang mampu menembus jantung siapapun yang mendengarnya. Ibu sepertinya sudah mulai kehilangan ingatan karena terlalu banyak berteriak. "Apakah ibu lupa? Uang Rp200.000 yang ibu lemparkan ke wajah saya semalam kan sudah saya kembalikan dan saya letakkan dengan rapi di atas meja makan. Saya rasa uang sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk membeli makan malam bertiga hari ini. Bukankah ibu sendiri yang menyuruh saya untuk pintar mengatur uang? Sekarang giliran ibu yang harus mempraktikkan ajaran itu secara langsung." Jawab Riana dengan nada suara yang sangat tenang seolah ia sedang membicarakan cuaca hari ini. Mendengar jawaban telak dari Riana, Ibu Wahyu kembali menangis meraung-raung, memohon ampunan dengan suara yang memelas. Ia memanggil-manggil nama Riana berulang kali, menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini hanyalah belas kasihan dari menantunya tersebut. "Riana, ibu mohon maafkan ibu. Ibu hilaf semalam. Tolong kembalilah pada Bimo. Dia sangat membutuhkanmu. Kami tidak bisa hidup seperti ini terus. Riana, kembalikan kehidupan kami yang dulu. Ibu berjanji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang." Rengek Ibu Wahyu penuh harap. Riana tersenyum sinis mendengar janji manis yang keluar dari mulut orang yang baru saja menghancurkan mentalnya selama 3 tahun terakhir. Hatinya sudah tertutup rapat dan terkunci untuk memberikan kesempatan kedua. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Ibu.
Saya hanya sedang mengembalikan semua hal ke tempat yang semestinya. Oh ya, tolong sampaikan pesan ini kepada putra kesayangan ibu. Surat gugatan cerai dari pengacara saya akan sampai ke tangannya besok pagi. Pastikan dia menandatanganinya tanpa banyak alasan jika dia tidak ingin urusan ini menjadi semakin panjang. Selamat malam, Ibu. Selamat menikmati kehidupan baru kalian. Tanpa menunggu balasan apapun dari Ibu Wahyu, Riana langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Ia meletakkan telepon pintarnya di atas meja kecil di samping kursi pijat, lalu memblokir nomor baru yang baru saja menghubunginya. Perasaannya terasa sangat lega dan puas. Jeritan histeris dari ibu mertuanya tadi adalah penutup hari yang sangat sempurna baginya. Sementara itu, di tempat tinggal sementara yang sempit, Ibu Wahyu menatap layar telepon pintarnya yang sudah mati dengan pandangan kosong. Ia menjatuhkan alat komunikasi itu ke lantai, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis sejadi-jadinya, meratapi kenyataan bahwa hancurnya keluarga mereka tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Waktu terus bergulir tanpa ampun membawa serta badai kehancuran yang semakin membesar bagi keluarga Ibu Wahyu. Hari-hari yang mereka lewati kini terasa seperti sebuah kutukan yang tidak memiliki ujung. Setelah diusir secara paksa dari kediaman mewah yang selama ini mereka banggakan, ketiganya terpaksa menyewa sebuah kamar sederhana yang sangat panas dan pengap sebagai tempat berlindung. Namun penderitaan mereka sama sekali belum mencapai puncaknya. Rekaman video keributan saat pembatalan acara lamaran yang sempat diabadikan oleh beberapa tetangga ternyata disebarkan ke berbagai jejaring sosial di dunia maya. Hanya dalam hitungan hari, tayangan gambar bergerak itu telah ditonton oleh ratusan ribu orang dan menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Wajah Maya yang sedang menangis meraung-raung sambil memohon di depan kaki mantan calon suaminya terpampang dengan sangat jelas. Berbagai macam komentar hujatan dan cemoohan dari orang-orang yang tidak dikenal membanjiri tayangan itu, mengutuk perbuatan curang Maya yang tertangkap basah berselingkuh sebelum hari pernikahannya. Dampak dari tersebarnya tayangan memalukan itu langsung menghantam kehidupan pekerjaan Maya dengan sangat telak. Suatu pagi, saat ia baru saja tiba di tempatnya bekerja dengan wajah tertunduk lesu, pihak manajemen perusahaan langsung memanggilnya ke ruang pimpinan. Tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri, pimpinan perusahaan langsung menjatuhkan surat pemecatan secara tidak hormat kepada Maya. Alasan yang diberikan sangat jelas dan tidak bisa diganggu-gugat, yaitu perbuatan Maya di luar lingkungan kerja telah mencoreng nama baik perusahaan dan melanggar kode etik kesopanan. Maya disuruh membereskan meja kerjanya hari itu juga dan diusir keluar oleh petugas keamanan kantor. Wanita muda yang biasanya selalu tampil angkuh dengan barang-barang mahal itu kini harus berjalan kaki menyusuri trotoar jalan raya sambil menangis terseduh-seduh membawa sebuah kotak kardus berisi sisa barang-barang kerjanya. Kehilangan sumber penghasilan utama membuat Maya semakin terpuruk dalam jurang depresi yang sangat dalam. Ia mengurung diri di sudut kamar sewaan, menolak makan dan terus-menerus menyalahkan nasib buruknya. Di sisi lain, kehidupan Bimo justru jauh lebih mengerikan dari sekadar kehilangan pekerjaan. Tumpukan utang dari berbagai layanan pinjaman uang secara daring yang selama ini ia gunakan untuk memuaskan gaya hidup mewahnya mulai menuntut pelunasan. Karena Riana sudah memblokir semua akses aliran dana yang biasanya mengalir deras setiap awal bulan, tagihan-tagihan itu membengkak luar biasa akibat denda keterlambatan yang terus berjalan. Setiap menit, telepon pintar milik Bimo berdering tanpa henti menerima panggilan dari nomor-nomor asing yang melontarkan cacian, makian, dan ancaman fisik. Para penagih utang itu tidak hanya meneror Bimo, tetapi juga mulai menyebarkan pesan berisi fitnah dan ancaman kepada seluruh nomor kontak yang tersimpan di dalam perangkat komunikasi miliknya. Mantan rekan kerja, teman sekolah, hingga kenalan jauh Bimo ikut mendapatkan pesan teror yang membuatnya benar-benar dikucilkan dari pergaulan sosial. Bimo tidak berani keluar dari tempat tinggalnya, hidup dalam ketakutan yang mencekam karena ia merasa ada orang yang terus mengintainya dari luar. Kondisi keuangan yang benar-benar hancur membuat perselisihan di dalam keluarga kecil itu meledak setiap saat. Ibu Wahyu yang tidak terbiasa hidup susah terus-menerus mengeluh dan menuntut anak-anaknya untuk mencari uang. Ia tidak peduli dari mana asalnya. Yang penting ia bisa membeli makanan yang enak dan layak. Ketika perut mereka dilanda rasa lapar yang luar biasa, pertengkaran hebat pun tidak bisa dihindari lagi. Bimo mulai menyalahkan Maya atas semua bencana ini,
menuduh perselingkuhan adiknya sebagai pemicu utama kepergian Riana. Maya yang tidak terima disalahkan balik menyerang kakaknya, menyebut Bimo sebagai pria pengecut yang tidak bisa mempertahankan istrinya yang kaya raya. Ibu Wahyu menengahi pertengkaran itu dengan menyalahkan keduanya, menangisi nasibnya yang harus menderita di masa tua. Ruangan sempit yang mereka sewa kini penuh dengan teriakan kebencian, saling lempar tuduhan, dan air mata penyesalan yang sudah sangat terlambat untuk disadari. Di tengah tekanan hidup yang semakin mencekik leher, akal sehat Bimo perlahan-lahan mulai memudar. Rasa laparnya yang didera oleh keputusasaan memaksanya untuk membuang jauh-jauh sisa harga diri yang ia miliki di dalam benaknya yang sempit. Satu-satunya jalan keluar dari neraka ini adalah dengan memohon pengampunan dari Riana. Ia meyakini bahwa jika ia menangis dan bersujud di kaki mantan istrinya, Riana yang selama ini selalu sabar pasti akan memaafkannya dan menerimanya kembali. Berbekal tekad yang didasari oleh keputusasaan itu, Bimo nekat keluar dari tempat persembunyiannya. Ia meminjam sejumlah uang receh dari penjaga bangunan tempatnya menyewa kamar untuk membayar ongkos angkutan umum menuju kawasan pusat perkantoran elit di tengah kota. Ia tahu dengan pasti nama perusahaan besar tempat Riana dan keluarganya berkuasa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, Bimo akhirnya berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit megah yang dilapisi kaca mengkilap. Bangunan raksasa itu adalah simbol kekuasaan dan kekayaan yang selama ini disembunyikan oleh Riana darinya. Bimo melangkah masuk ke dalam ruang penerimaan tamu di lantai dasar dengan perasaan kerdil yang luar biasa. Pakaiannya yang kusut dan berbau keringat sangat kontras dengan pemandangan orang-orang berlalu lalang yang mengenakan setelan jas mahal dan pakaian kerja yang sangat rapi. Pandangannya menyapu seluruh penjuru ruangan yang sangat luas dan mewah itu, mencari-cari sosok wanita yang sangat ia butuhkan saat ini. Setelah menunggu selama hampir 2 jam dengan gelisah, mata Bimo akhirnya menangkap siluet seseorang yang sangat ia kenal berjalan keluar dari arah pintu masuk khusus para petinggi perusahaan. Itu adalah Riana. Penampilan wanita berhijab itu kini sangat berbeda dari sosok istri penurut yang selama ini ia kenal. Riana mengenakan pakaian kerja berpotongan tegas yang memancarkan wibawa dan kekuasaan absolut. Wajahnya memancarkan ketegasan seorang pemimpin sejati. Namun hal yang paling membuat hati Bimo mencelos adalah sosok pria tegap dan tampan yang berjalan tepat di sebelah Riana. Pria itu adalah Reno. Tanpa memikirkan rasa malu sedikit pun, Bimo langsung berlari menerobos kerumunan orang-orang menuju arah Riana. Ia tidak memedulikan tatapan heran dari para pegawai perusahaan yang melihat seorang pria kotor berlarian di dalam gedung mewah itu. Jarak antara Bimo dan Riana semakin dekat. Namun sebelum tangan kotor Bimo berhasil menyentuh pakaian Riana, sebuah tangan yang sangat kuat mencengkeram bahunya dengan tenaga yang luar biasa. Reno melangkah maju, memposisikan tubuh tegapnya tepat di antara Bimo dan Riana sebagai tameng pelindung yang kokoh. Mata elang pengacara andal itu menatap tajam ke arah Bimo, memberikan peringatan tak bersuara agar pria malang itu tidak berani melangkah lebih dekat lagi. Bimo meronta-ronta dalam cengkeraman Reno. Air matanya mulai mengalir deras membasahi pipinya yang kusam. Riana, kumohon dengarkan aku sebentar saja. Maafkan aku. Riana, aku sadar aku salah. Keluargaku salah. Kami semua menyesal telah menyia-nyiakan kebaikanmu selama ini. Tolong beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku hancur tanpa dirimu. Tolong selamatkan aku dari para penagih utang itu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu, Riana. Teriak Bimo memohon dengan suara bergetar dan penuh keputusasaan yang menggema di sebagian area ruang penerimaan tamu. Reno semakin mempererat cengkeramannya pada lengan Bimo hingga pria itu meringis kesakitan. Menjauh dari klien saya sekarang juga, atau saya akan memerintahkan petugas keamanan untuk menyeretmu keluar dan melaporkanmu ke pihak berwajib atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan gangguan ketertiban. Kamu tidak memiliki hak apapun lagi untuk mendekati Nyonya Riana. Tegas Reno dengan nada suara yang rendah, namun syarat akan ancaman mematikan. Pemandangan itu menjadi pusat perhatian. Namun, Riana tetap berdiri tenang dengan raut wajah yang sama sekali tidak tersentuh oleh drama menyedihkan di depannya. Suasana di ruang penerimaan tamu mendadak hening seiring dengan berkumpulnya beberapa petugas keamanan bertubuh kekar yang segera berlari mendekat setelah menerima isyarat pandangan dari Reno.
Mereka membentuk barisan pembatas yang memisahkan Bimo dari lingkungan petinggi perusahaan. Bimo masih meronta-ronta lemah. Air matanya membasahi wajahnya yang memelas. Berharap ada sedikit saja kelembutan yang tersisa di hati wanita yang pernah menjadi istrinya itu. Namun, pandangan mata Riana yang ditujukan kepadanya sama sekali tidak menyiratkan rasa kasihan sedikit pun. Mata wanita itu sedingin bongkahan es di kutub utara. Ia menatap sosok pria di hadapannya bukan sebagai seseorang yang pernah ia cintai, melainkan sebagai sebuah kesalahan masa lalu yang kini telah berhasil ia hapus sepenuhnya dari buku kehidupannya.